Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan definisi atau pengertian dan sejarah ilmu mantik. Yang pertama, pengertian ilmu mantik. Pengertian ilmu mantik telah dirumuskan oleh para ulama dengan rumusan yang bervariasi meskipun maksudnya sama, yaitu mengungkapkan makna mantik sebagai suatu kata yang dibakukan untuk sama suatu disiplin. Di bawah ini adalah beberapa rumusan para ulama mengenai ilmu mantik. Ada 3. Yang pertama, rumusan ilmu mantik menurut Syekh Abdullah Muhammad Ahmad Muhammad Ulaisi, yang berarti ilmu mantik adalah tatanan berpikir yang dapat memelihara otak dari kesalahan berpikir dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rumusan ilmu mantik menurut Syekh Ad-Jurnani, yang berarti suatu alat yang mengatur kerja otak dalam berpikir agar terhindar dari kesalahan, selain merupakan ilmu kecermatan praktis. Dan yang ketiga, rumusan ilmu mantik menurut Al-Qusain, ilmu yang membahas objek-objek pengetahuan tasawur dan tasdik untuk mencapai interaksi dari keduanya, atau suatu pemahaman yang dapat mendeskripsikan tasawur dan tasdik, menyusun berbagai persoalan objek muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro untuk memperoleh suatu kesimpulan atau natijah. Dari ketiga definisi ilmu mantik tersebut, yang penuturannya bersifat fungsional dan operasional, dapatlah disimpulkan bahwa ilmu mantik adalah ilmu yang membahas tata aturan berpikir benar berkenan dengan objek pikir untuk memperoleh kebenaran atau hak. Dengan kata lain, mantik merupakan satu disiplin ilmu mengenai cara mengotak-atik otak dalam memahami objek pikir untuk menemukan kebenaran yang logis. Sejarah ilmu mantik. Perkembangan ilmu mantik tidak terlepas dari perjalanan sejarah filsafat Yunani dan transformasinya dalam pemikiran muslim dalam kegiatan ilmiah. Sejarah perkembangan ilmu mantik tentu saja berkaitan dengan latar belakang munculnya ilmu mantik dan perintis-perintisnya. Sebenarnya, kegiatan berpikir muncul berbarengan dengan adanya manusia pertama. Manusia diberi potensi berpikir untuk memikirkan dirinya dan segala sesuatu yang berada di luar dirinya. Namun, mengenai berpikir sistematis dalam pengertian secara mantik, para penulis ilmu mantik menyatakan bahwa secara konsepsional dan sistematis, kegiatan berpikir yang kemudian melahirkan tata cara berpikir yang dituangkan dalam suatu disiplin ilmu yang disebut mantik baru terjadi kira-kira tahun 470 sebelum Masehi, yang dirintis oleh kelompok sofisme yang mengangkat persoalan kemasyarakatan, agama, dan akhlak dengan pendekatan akal, benar, salah, dan baik buruk. Sesuatu diukur dengan timbangan akal mereka. Sayangnya, kajian mereka kerap kali mengarah pada kesesatan karena belum ada norma berpikir yang baku yang dapat menuntun mereka ke arah berpikir yang benar dan menjunjung tinggi martabat manusia. Para peneliti sejarah pemikiran manusia menjuluki Aristoteles sebagai peletak dasar bangunan ilmu mantik. Dalam perkembangan selanjutnya, mantik Aristoteles ditransfer ke dunia Islam melalui kegiatan penerjemahan ke dalam bahasa Arab pada zaman Daulah Abbasiyah. Setelah itu disusul oleh penulis lain yang seperti Yakub bin Ishaq Al-Kindi dan Ibnu Rushd dengan cara memberi ulasan dan memilah sesuai dengan tradisi Islami pada zamannya. Timbangan akal mereka. Sayangnya,
Kajian mereka kerap kali mengarah pada kesesatan karena belum ada norma berpikir yang baku yang dapat menuntun mereka ke arah berpikir yang benar dan menjunjung tinggi martabat manusia. Para peneliti sejarah pemikiran manusia menjuluki Aristoteles sebagai peletak dasar bangunan ilmu mantik. Dalam perkembangan selanjutnya, mantik Aristo ditransfer ke dunia Islam melalui kegiatan penerjemahan ke dalam bahasa Arab pada zaman Daulah Abbasiyah. Setelah itu disusul oleh penulis lain yang seperti Yakub bin Ishaq Al-Kindi dan Ibnu Rushd dengan cara memberi ulasan dan memilah sesuai dengan tradisi Islami pada zamannya. Pada era modern muncul pemikir Jamaluddin Al-Afghani dan pemikir lainnya yang mengembangkan ilmu mantik melalui karya-karya tulisnya. Setelah ditransfer ke dunia Islam, mantik Yunani terdiri dari 3 corak. Yang pertama, mantik hasil karya kelompok Peripateticus atau mantik aliran peripatetisme, yaitu pengembangan metode Aristo. Yang kedua, mantik hasil karya kelompok Stoicius atau mantik aliran stoicisme yang dikembangkan oleh ahli ilmu kalam dan ahli usul fikih. Yang ketiga, hasil karya ahli tasawuf yang disebut mantik isyraqi. Dalam kategori lain, cara ilmu mantik dapat pula dikelompokkan menjadi 3: mantik murni Yunani, mantik Yunani yang bercampur dengan pemikiran Islam, dan mantik Islami. Mantik Aristo dapat diterima dan berkembang di dunia pemikir Islam disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, Islam mengajarkan prinsip persamaan derajat antara pemeluk Islam bangsa Arab dan non-Arab, berbeda dengan agama non-Muslim yang kerap kali memandang rendah masyarakat jajahannya. Adanya prinsip kebebasan berpikir bagi setiap individu Muslim. Yang ketiga, adanya sikap terbuka untuk mempelajari ilmu pengetahuan peninggalan karya pemikir Yunani sebagai bagian dari objek kajian ilmiah. Perspektif ilmu mantik dari Al-Ghazali. Al-Ghazali sengaja memasukkan istilah-istilah logika dalam konsep qiyas, melegitimasi kaidah-kaidah logika dengan ayat Al-Quran, dan mengubah istilah-istilah logika yang berbau Yunani dengan istilah-istilah logika yang akan berbau Muslim, seperti ta'adul, talazum, dan ta'anud. Al-Ghazali dalam Al-Qitas pernah mengatakan, "Saya sengaja membuat perubahan dan mengganti istilah-istilah logika menjadi istilah-istilah yang familiar di dunia Islam. Ini sengaja saya lakukan karena ada tujuan yang jelas, yaitu agar kita lebih enak dalam memahaminya. Maka dari itu, silakan kalian berkreasi membuat padana yang sama dari istilah-istilah logika yang telah ada, seperti yang telah saya lakukan, dari hal-hal yang logis atau makul, kemudian dipermak menjadi sesuatu yang didasari nas atau mankul, agar supaya hati ini lebih mudah menerimanya." Karya-karyanya dalam bidang filsafat dan ilmu mantik tak pernah diragukan lagi, seperti Maqasid al-Falasifah, Tahawut al-Falasifah, Miyar al-Ilm fi Fan al-Mantik, Mihak al-Nazar fi al-Mantik, dan masih banyak lagi.